Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar limit fungsi aljabar di Tahingga. Pada materi ini kita akan menggunakan teorema. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Untuk soal pembagian seperti ini, kita lihat penyebut. Variabel dengan pangkat tertinggi di penyebut adalah X kuadrat. Artinya kita harus membagi setiap pembilang dan penyebut dengan X kuadrat. Supaya kita bisa menggunakan teorema limit X menuju Tahingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Maka kita kalikan dengan 1 per X kuadrat per 1 per X kuadrat. Setiap komponen di pembilang, setiap komponen di penyebut, kita harus kalikan dengan 1 per X kuadrat ya. Sehingga kita peroleh limit dengan X menuju 0 dari 3X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat kurang 6 per X kuadrat per 4X kuadrat per X kuadrat kurang 7X per X kuadrat ditambah 9 per X kuadrat. Sehingga diperoleh 3 tambah 0 kurang 0 per 4 kurang 0 tambah 0 sama dengan 3 per 4. Soal berikutnya, kita perhatikan kembali variabel dengan pangkat tertinggi di penyebut itu adalah X pangkat 3. Maka kita bagi setiap komponen di pembilang dan setiap komponen di penyebut dengan X pangkat 3, artinya kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Sehingga kita peroleh 0 dikurangi 0 per 9 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 0 dibagi 9 sama dengan 0. Pada soal berikutnya, kita perhatikan pangkat tertinggi di penyebut. Variabel dengan pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Artinya, kita membagi pembilang dan penyebut dengan X kuadrat. Jadi 8X pangkat 4 kurang X kuadrat tambah 8 per 3X kuadrat kurang 5X tambah 6 dikalikan 1 per X kuadrat per 1 per X kuadrat. Semua komponen pada pembilang dikalikan dengan 1 per X kuadrat. Dan semua komponen pada penyebut juga dikalikan dengan 1 per X kuadrat. Sehingga diperoleh limit X menuju Tahingga dari 8X kuadrat kurang 1 tambah 8 per X kuadrat per
3 kurang 5 per X ditambah 6 per X kuadrat. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat limit, kita miliki limit X menuju hingga dari pembilang, yakni 8X kuadrat kurang 1 tambah 8 per X kuadrat per limit dari penyebut, limit X menuju hingga dari 3 kurang 5 per X tambah 6 per X. Sehingga diperoleh sehingga kurang 1 tambah 0 per 3 kurang 0 tambah 0 sama dengan sehingga dibagi 3 sama dengan sehingga. Jika pada soal sebelumnya kita memperoleh bentuk soal pembagian, sekarang kita mempunyai bentuk soal pengurangan. Nah, jika bertemu dengan soal bentuk pengurangan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mengalihkannya dengan akar sekawan. Akar sekawan dari akar 3X tambah 5 kurang akar 3X tambah 7 adalah akar 3X tambah 5 tambah akar 3X tambah 7. Jadi kita kalikan dengan akar 3X tambah 5 tambah akar 3X tambah 7 per akar 3X tambah 5 tambah akar 3X tambah 7. Sehingga diperoleh limit X menuju hingga dari, jangan lupa bahwa A min B dikali A plus B itu A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi kita peroleh akar 3X tambah 5 dikuadratkan kurang akar 3X tambah 7 dikuadratkan. Dibagi akar 3X tambah 5 ditambah akar 3X tambah 7. Sama dengan limit X menuju hingga dari 3X tambah 5 dikurang 3X tambah 7. Jangan lupa 3X tambah 7-nya masih dalam kurung ya. Dibagi akar 3X tambah 5 ditambah akar 3X tambah 7. Sama dengan limit X menuju hingga dari, nah pembilang kita peroleh hasilnya adalah negatif 2 ya, sedangkan penyebut masih akar 3X tambah 5 tambah akar 3X tambah 7. Jika kita perhatikan, pangkat tertinggi pada penyebut itu variabelnya adalah akar X, maka kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per akar X. Sehingga diperoleh limit X menuju hingga dari negatif 2 per akar X dibagi akar 3X per X tambah 5 per X ditambah akar dari 3X per X ditambah 7 per X. Sehingga hasilnya adalah 0 per akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita punya soal yang melibatkan pengurangan lagi. Artinya, kita akan melakukan perkalian dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah akar 2X kuadrat kurang 5X tambah 8 tambah akar 2X kuadrat tambah X kurang 2. Artinya kita kalikan dengan akar 2X kuadrat min 5X tambah 8 tambah akar 2X kuadrat tambah X kurang 2 per akar 2X kuadrat kurang 5X tambah 8 ditambah akar 2X kuadrat tambah X kurang 2. Kita tidak mengubah soal ya, karena mengalihkan dengan 1. Untuk selanjutnya kita akan tetap menggunakan A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, sehingga akar 2X kuadrat kurang 5X tambah 8 dikuadratkan kurang akar 2X kuadrat tambah X kurang 2 dikuadratkan. Untuk penyebut masih tetap akar 2X kuadrat kurang 5X tambah 8 tambah akar 2X kuadrat tambah X kurang 2. Selanjutnya diperoleh 2x kuadrat kurang 5x tambah 8 dikurangi dalam kurung 2x kuadrat tambah x kurang 2.
per akar 2x kuadrat kurang 5x tambah 8 tambah akar 2x kuadrat tambah x kurang 2. Sehingga diperoleh limit x menuju tahingga dari negatif 6x ditambah 10 per akar 2x kuadrat kurang 5x tambah 8 tambah akar 2x kuadrat tambah x kurang 2. Nah, jika kita perhatikan, pada penyebut variabel dengan pangkat tertinggi adalah akar x kuadrat, maka kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per akar x kuadrat. Hingga diperoleh limit x menuju tahingga dari negatif 6x per x ditambah 10 per x per akar 2x kuadrat per x kuadrat kurang 5x per x kuadrat ditambah 8 per x kuadrat ditambah akar 2x kuadrat per x kuadrat tambah x per x kuadrat kurang 2 per x kuadrat sama dengan limit x menuju tahingga dari negatif 6 ditambah 10 per x per akar 2 kurang 5 per x tambah 8 per x kuadrat tambah akar 2 tambah 1 per x kurang 2 per x kuadrat sama dengan limit x menuju tahingga dari negatif 6 tambah 10 per x per limit x menuju tahingga dari akar 2 kurang 5 per x tambah 8 per x kuadrat ditambah akar 2 tambah 1 per x kurang 2 per x kuadrat sehingga kita peroleh negatif 6 tambah 0 per akar 2 kurang 0 tambah 0 tambah akar 2 tambah 0 kurang 0 sehingga kita peroleh negatif 6 per 2 akar 2. Nah, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya, sehingga diperoleh negatif 3 per 2 akar 2. Selanjutnya, mari kita cari tahu apakah bentuk seperti ini dapat kita temukan rumusnya. Nah, dengan proses mengalihkan dengan akar sekawan akan kita peroleh nilainya yakni limit x menuju tahingga dari b min q x tambah c min r per akar ax kuadrat tambah bx tambah c tambah x kuadrat tambah qx tambah r. Kemudian kita kalikan dengan 1 per akar x kuadrat ya, pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah b min q per 2 akar a. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya. Limit x menuju tahingga dari akar 4x kuadrat tambah 4x kurang 5 dikurangi dalam kurung 2x tambah 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah 2x plus 3 menjadi bentuk akar. Nah, kita peroleh bahwa 2x min 3 itu sama dengan akar 2x tambah 3 dikuadratkan ya. Itu menjadi limit x menuju tahingga akar dari 4x kuadrat tambah 4x kurang 5 kurang akar 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Sehingga kita lihat di sini A-nya 4, sama ya, berarti A-nya 4. Kemudian kita peroleh B-nya adalah 4 juga dan Q-nya atau P-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh B min P per 2 akar A. 4 kurang 12 per 2 akar 4 sama dengan min 8 dibagi 2 kali 2 sama dengan negatif 2. Soal berikutnya, limit dengan x menuju tahingga dari akar 9x kuadrat tambah 7x kurang 5 dikurangi 3x tambah 2. Nah, perhatikan di sini bahwa
negatif 3x tambah 2-nya belum menjadi satu kesatuan. Artinya kita harus ubah dulu menjadi satu kesatuan dengan cara mengalihkannya dengan negatif 1 di depannya. Jadi negatif 1 dikali 3x kurang 2. Kemudian kita peroleh akar 9x kuadrat tambah 7x kurang 5. Nah, di sini kita mengubah 3x min 2 menjadi akar dari 3x min 2 dikuadratkan. Kenapa? Karena kita punya akar dari x kuadrat itu adalah x. Selanjutnya kita peroleh limit dengan x menuju tak hingga dari akar 9x kuadrat tambah 7x kurang 5 kurang akar 9x kuadrat kurang 12x tambah 4. Nah, di sini kita sudah bisa pakai rumus yang tadi ya. Kita peroleh A-nya adalah 9, B-nya adalah 7, dan Q-nya adalah negatif 12. Artinya kita peroleh B min Q per 2 akar A. 7 kurang negatif 12 dibagi 2 akar 9 sama dengan 19 per 6. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan ya? Jika kalian belum memahami materi ini, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Atau juga kalian bisa berdiskusi bersama-sama di Google Classroom. Atau kalian dapat mengajukan pertanyaan pada sesi live streaming melalui aplikasi Google Meet. Untuk selanjutnya, mari kita bahas kesimpulan dari paparan materi sebelumnya. Oke, kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.